Perang, perang, perang. Geger perang Israel-Iran menyedot perhatian kita semua. Semua bahas perang dunia ketiga. Akankah terjadi perang dunia ketiga? Tapi pertanyaannya adalah apakah konflik perang itu bakal sampai ke Indonesia? Ini bahaya nih. Cicilan aja belum lunas. Masa udah mau perang aja? Teman saya Jub-Jub juga belum nikah. Jangan perang dulu lah, jangan. Tapi ternyata perang ini sudah diprediksi oleh Pak Prabowo sejak lama. Nih ada videonya, coba kita tonton ya. Jadi jangan di skip nih, tonton sampai selesai. Saya lihat dan saya yakini dalam 5, 6, 8 bulan ke depan kita akan membuat langkah-langkah fundamental terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Betul. Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama gitu. Ya. Nah, ini pidato barusan disampaikan oleh Pak Prabowo itu di 6 April 2025, beberapa bulan yang lalu. Sudah dibahas sama Pak Prabowo dan Pak Prabowo udah meramalkan. Ngapain lu nyerang-nyerang Iran? Kemarin Palestina, sekarang Iran lu serang. Striker lu, iya. Nyerang mulu, striker. Ini dunia gak tenang gara-gara lu terus. Penyanyi dangdut bukan, tapi heboh mulu pergerakan lu. Apa alasannya coba, ayo Diduga Iran punya program rahasia nuklir. Kan dugaan lu. Palestina juga lu duga kalau itu wilayah lu. Gini nih, kalau negara nyembahnya charger kodok begini. Iran udah bilang nih, mau berhenti serangan kalau lu berhenti juga. Berarti kan tergantung di lu. Emang lu nya suka perang. Orang mah suka kue cucur, suka nonton lapor pak. Lu suka perang. Goblok banget. Awas lu, masih nyerang-nyerang ya. Gue sumpahin negara lu hujan kodok. Netizen Indonesia emang kreatif-kreatif ya. Nyumpahin Israel hujan kodok kalau perangnya nggak berhenti. Tapi ada yang menarik nih. Ini ada duta besar Iran mengatakan bahwa Pak Prabowo, presiden kita, itu punya kemampuan untuk menghentikan perang ini. Serius nih. Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi kepada Kompas TV berbicara soal peran Indonesia yang dinilainya mampu menghentikan perang Israel-Iran. Berikut kami hadirkan wawancara Rahmat Ibrahim bersama Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi yang sudah kami rekam sebelumnya. Sebagai negara sahabat, apa yang Iran harapkan pada Indonesia? Sikap seperti apa yang harus diberikan, ditunjukkan oleh Indonesia? پرزیدنت پراوو بسیار در حوزه دیپلماسی فعال هستند و میبینم که تقریبا هر ماه ایشون یا مهمانان خارجی دارن یا به کشورهای خارجی سفر میکنن و به دنبال پیگیری منافع و اهداف اندونزی تلاش‌های بسیار زیادی میکنن. ایران به عنوان کشوری دارای پتانسیل‌های بالا و به عنوان کشور
دوست اندونزی آمادگی داره تا در شعارهای پرزیدنت پرابوو در خصوص امنیت انرژی و امنیت غذایی کمک بکنه، چون ما هم در زمینه امنیت انرژی و هم در زمینه امنیت غذایی جزو کشورهای برتر منطقه هستیم. به همین منظور از ایشون دعوت شده برای سفر به ایران. البته الان با توجه به حملات اسرائیل خب شرایط مناسبی نیست. امیدواریم ایشون در شرایط بهتری که ایران در امنیت بیشتری باشه این دعوت رو قبول بکنه و به جمهوری اسلامی ایران سفری داشته باشه. این سفر در پاسخ به سفر سال 2023 رئیس جمهور فقید ایران، رئیس جمهور رئیسی به اندونزی به وقوع میپیوندد. Nah, mungkin ini ada hubungannya. Tahu bahwa Pak Prabowo dan Indonesia itu punya peran sentral di geopolitik dunia, bahkan kata dubesnya mampu menghentikan perang antara Israel dan Iran. Ini kenapa tiba-tiba muncul kabar kalau ada kapal Amerika yang mendekati Indonesia? Lah, ada apa ini? Menyusul ketegangan antara Israel dan Iran, kapal induk Amerika Serikat terdeteksi melintas di perairan Aceh. Namun anehnya, tak lama setelah itu, sinyalnya menghilang. Sempat nggak terdeteksi, kapal ini dilaporkan mematikan transponder dan berhenti mengirimkan lokasi. Meskipun tujuan resminya belum diumumkan, banyak yang menduga USS Nimitz sedang dalam perjalanan menuju Timur Tengah, menyusul meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. Pergerakan kapal sebesar ini tidak pernah tanpa maksud. Jika diam-diam bergerak, maka sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Tuh. Kenapa tiba-tiba masuk perairan Indonesia dan mematikan sinyal biar tidak terdeteksi? Orang kita punya banyak dukun kok, ya kan? Ada pergerakan apa kita, woi, radar-radar kalian tuh nggak ada apa-apanya daripada dukun Indonesia. Kalian coba lihat ya, orang ini santai banget menyaksikan perang Iran versus Israel sambil nongkrong di kafe. Kok bisa ya sesantai itu? Ini dia. Oke, jadi baru-baru ini ada sebuah video yang menunjukkan ada orang yang nongkrong di kafe sambil ketawa-ketawa, tapi di belakangnya itu ada adegan perang Iran versus Israel. Jadi yang ada di belakang orang ini itu bukanlah meteor ataupun pesawat, melainkan adalah rudal balistik, yang dimana memang sampai saat ini Iran dan Israel itu saling melempar rudal. Kenapa mereka nggak saling melempar dadu aja yang lebih aman daripada rudal kan? Nah, yang paling dikhawatirkan antara Iran dan Israel ini adalah penggunaan nuklir. Karena ketika satu dari negara tersebut menggunakan nuklir, sudah pasti akan memancing negara lain yang akan menggunakan juga, yang secara otomatis muaranya akan kepada perang dunia ketiga. Waduh, ini mengerikan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dua orang yang nongkrong di kafe ini kelihatan santai banget ya, ditambah yang ngevideoin, kalau dilihat dari caption videonya ternyata itu merupakan warga Yordania. Lagi santai kawan, nonton terbangnya rudal dari Iran ke Israel. Waduh, malah dijadiin tontonan gitu ya. Saya berharap sih perang akan terus lama. Kok gitu? Antara Iran dengan Israel. Karena kan Israel ini sebenarnya udah terdesak. Lihat Tel Aviv, Haifa. Dan Israel sejak hari pertama itu sudah militernya menerapkan sensor. Siapapun wartawan yang merekam tempat-tempat strategis yang kena hantaman peluru kendali Iran itu akan ditangkap. Ada berita beberapa kemarin jurnalis asing ditangkap. Saya punya kok ininya pengumuman dari IDF nggak boleh ngerekam. Makanya kalau kita lihat kan hanya tempat sipil, Tel Aviv, Haifa, padahal Pangkalan Nevatim kena Hazarim. Terus kemarin juga gudang logistiknya unit intelijen militernya Israel, unit 8200 Spywar itu kan intelijen militer. Kalau Israel kan punya 3 intelijen, Mossad luar negeri, Shin Bet dalam negeri, militer namanya Aman. Nah yang terkenal 8200 yang kerja di NSO Group bikin program Pegasus Spy itu rata-rata X dari 8200 karena terkenal pintar untuk spywar. Nah seperti itu. Jadi Putin dikatakan menelpon Presiden Iran dan meminta untuk menahan emosi serta tidak menggunakan nuklir, teman-teman, karena ini bisa berbahaya bagi dunia. Seperti kita tahu bahwa Iran kemarin menggempur Israel dengan ratusan rudal hypersonic yang membuat masyarakat dunia menyoroti apa yang dilakukan oleh Iran dan khawatir akan ada perang dunia 3 setelah ini karena situasi begitu memanas. Di sisi lain, Israel meminta kepada dunia untuk tidak tinggal diam. Nah, ternyata Presiden Putin dari Rusia menelpon Presiden Iran dan meminta untuk menahan emosi serta tidak
tidak menggunakan nuklir. Jadi serangan yang dilakukan oleh Iran rata-rata menggunakan rudal hypersonic. Daya hancurnya lumayan besar, namun tidak sebesar nuklir. Bahkan Iran setuju dengan pernyataan dari Rusia bahwa mereka tidak akan menggunakan nuklir dan akan memberikan jaminan keamanan pada otoritas internasional. Putin sekali lagi mengatakan untuk menahan diri agar masalah tidak terlalu melebar. Bahkan Putin juga menawarkan diri sebagai mediator untuk membuka jalur diplomatik antara Tehran dan Tel Aviv. Ada yang tertekan, terpojok, dan juga mulai ketar-ketir ternyata. Selamat malam Pak. Bapak. Sedikit Pak. Sedikit, Pak. Banyak sekali tadi Pak pernyataannya Pak. Tadi semua moderatornya Pak. Pak. Publik menilai positif kunjungan Bapak ke Rusia daripada KTT G7 karena sikap G7 itu kan membenarkan serangan Israel. Nah, apakah dalam pertemuan Bapak dengan Putin ini juga membahas mungkin langkah-langkah bersama untuk deeskalasi atau menurunkan tensi di perang Iran-Israel itu, Pak? Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Ya, oke. I want to say I was a former soldier, and as a former soldier, I really know the value of peace and reconciliation. As a former soldier, I always try, now even before, I always try to negotiate. Better to talk than to kill each other. This is my position. Always talk, always negotiate. Indonesia masuk jajaran negara paling aman jika terjadi perang dunia 3. Ini nih daftar urutannya. Ketegangan geopolitik global yang meningkat seperti konflik antara Israel dan Iran telah memicu kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga. Dalam menghadapi potensi bencana global, banyak yang mencari tempat perlindungan yang aman. Berikut adalah daftar negara yang dianggap paling aman jika konflik global meluas. Pertama, Islandia. Islandia secara konsisten menduduki puncak indeks perdamaian global. Dengan populasi kecil dan lokasi terpencil, negara ini memiliki infrastruktur yang stabil dan sumber daya alam yang cukup untuk bertahan dalam situasi darurat. Kebijakan luar negeri Islandia yang netral juga menambah keamanannya. Kedua, Selandia Baru. Terletak di ujung selatan dunia, Selandia Baru memiliki medan pegunungan yang sulit ditembus dan populasi yang tidak terlalu besar. Kebijakan luar negeri yang non-partisan dan tingkat keamanan yang tinggi menjadikannya tempat perlindungan yang ideal. Ketiga, Afrika Selatan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk air bersih dan lahan pertanian subur, Afrika Selatan memiliki potensi untuk bertahan hidup dalam krisis pangan. Infrastruktur modern dan sistem pertahanan yang memadai juga meningkatkan peluang bertahan hidup. Keempat, Swiss. Dikenal dengan kebijakan netralitas politiknya, Swiss memiliki sejarah panjang tidak terlibat dalam konflik internasional. Terletak di pegunungan Alpen, negara ini dilindungi secara alami dan memiliki banyak tempat perlindungan nuklir. Kelima, Tuvalu. Meskipun kecil dan terletak di Samudra Pasifik, Tuvalu memiliki populasi yang sangat sedikit dan infrastruktur yang terbatas menjadikannya kurang menarik sebagai target militer. Kondisi ini justru memberi keuntungan dalam hal keamanan. Keenam, Fiji. Negara kepulauan ini terletak jauh dari pusat konflik dunia dan memiliki sumber daya alam yang cukup, termasuk air dan ikan melimpah. Posisi geografisnya yang terpencil membuatnya aman dari ancaman militer. Ketujuh, Argentina. Dengan cadangan pangan yang besar dan kondisi geografis yang relatif aman dari potensi invasi, Argentina diperkirakan mampu bertahan dari krisis pangan jika terjadi perang nuklir. Negara ini memiliki produksi pangan yang berlimpah dan kondisi geografis yang relatif aman dari potensi invasi. Kedelapan, Bhutan. Sebagai negara netral yang terkurung daratan dengan banyaknya wilayah pegunungan, Bhutan memiliki posisi geografis yang menguntungkan. Kebijakan luar negeri yang netral dan indeks perdamaian global yang tinggi menambah keamanannya. Kesembilan, Chili. Dengan garis pantai terpanjang di dunia dan sumber daya alam yang melimpah, Chili memiliki infrastruktur yang baik dan tingkat pembangunan yang tinggi. Letaknya yang jauh dari pusat konflik dunia menjadi keuntungan tambahan. Dan kesepuluh, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geografis yang luas dan sumber daya alam yang besar.
Kebijakan luar negeri yang bebas aktif serta sikap netral terhadap isu-isu politik global menjadikannya salah satu negara yang aman dari Perang Dunia Ketiga. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Tuh, gimana nih menurut kalian? Coba saya mau baca komentar netizen deh. Indonesia susah di rudal. Saat masuk Indonesia kena bea cukai. Dan sebelum turun dicegat begal. Dan saat turun dicegat mang parkir. Banyak itu. Aduh, bertingkat. Jadi rudal nyampe sini tinggal segini. Tinggal kecil gitu. Wake overall aman sih aman. Cuman harga bahan pokok, bahan baku, BBM jadi mahal. Ya karena kan dunia di belahan dunia lain lagi perang. Jadi sumber daya yang harus kita import jadi makin mahal gitu. Ada Tian Hungkul, Indomah harus ikut. Kita bukan pengecut. Ngajakin perang. Ada Gol Orca, balas nih, lu doang. Lu aja sono perang. Tapi saya juga mau tanya nih ke teman-teman semuanya. Kalau perang nih, Perang Dunia Ketiga beneran terjadi depan mata. Saran kalian, ide kalian dan pendapat kalian. Indonesia harus ikut perang gak sih? Komentar di kolom komentar di bawah silahkan.